Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi cerita sama kalian tentang pemicuan STBM stunting. Oke, langsung aja teman-teman. Ini adalah dasar hukum untuk STBM stunting. Ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, tapi sekarang sudah berubah ya menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Ada juga tentang Permenkes Nomor 3 Tahun 2014 tentang STBM. Kemudian ada juga tentang pedoman perencanaan program Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi dalam rangka 1000 hari pertama kehidupan atau Gerakan 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian teman-teman juga harus memahami tentang apa itu stunting ya. Stunting itu kondisi gagal tubuh karena tubuh kita kekurangan gizi kronis ya, kekurangan gizi dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ciri-ciri stunting itu pertumbuhan melambat, usia 8-10 tahun anak menjadi lebih pendiam, tidak banyak melakukan eye contact atau tidak langsung kontak mata, wajah tampak lebih muda dari usianya, tanda pubertas terlambat, pertumbuhan gigi terlambat, performa buruk pada tes perhatian dan memori belajar. Kemudian yang harus dilakukan apa? Cukupi gizi, lengkapi imunisasi dan perbaiki sanitasi. Nah, untuk stunting ini ada dua dampak ya, secara pendek dan secara panjang ya. Untuk jangka pendek itu peningkatan risiko terkena penyakit, perkembangan kognitif, motorik, verbal yang tidak optimal, ketahanan ekonomi karena biaya kesehatan meningkat. Nah, dampak jangka panjangnya itu meningkatnya risiko menderita obesitas, diabetes dan penyakit bawaan lainnya, kemudian menurunnya kesehatan reproduksi. Nah, untuk upaya penurunan stunting ini ada 13 program teman-teman, intervensi spesifik dan sensitif. Itu dibagi menjadi spesifik itu sebelum lahir dan setelah lahir. Nah, untuk sebelum lahir itu pada remaja dilakukan screening anemia, pemeriksaan kesehatan termasuk kadar hemoglobin, kemudian konsumsi tablet tambah darah. Nah, ibu hamil pemeriksaan kehamilan. Untuk balita, ASI eksklusif, pemantauan tumbuh kembang. Untuk remaja putri, edukasi remaja putri, ibu hamil dan keluarga. Nah, untuk sanitasi desa atau kelurahan, stop buang air besar sembarangan. Nah, kalau kita selama ini kan untuk pemicuan STBM terdiri dari 5 pilar. Nah, karena STBM dan stunting ini melakukan kolaborasi, ini terdiri dari 8 pilar teman-teman. Yang pertama, stop buang air besar sembarangan. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, pengolahan air minum dan makanan rumah tangga. Yang keempat, pengolahan sampah rumah tangga. Yang kelima, pengolahan limbah cair rumah tangga. Yang keenam, gizi bumil. Yang ketujuh, PMBA, pemberian makanan pada bayi dan anak. Yang kedelapan adalah pemantauan pertumbuhan melalui posyandu. Jadi teman-teman, karena kita memang asalnya atau pahamnya atau lebih ahlinya itu pada lingkungan, ya otomatis kita lebih berbicara tentang 5 pilar. 3 pilar yang lain dari pilar gizi bumil sampai dengan pemantauan pertumbuhan, kita perlu kerjasama dengan ahli gizi ya, nutrisionis, supaya mereka juga mampu memicu masyarakat untuk meningkatkan gizi bumilnya, dan juga mungkin untuk PPPP-nya ya, mereka mampu mengajak masyarakat untuk datang ke posyandu. Nah, untuk pemicuan saya yakin teman-teman sudah paham. Jadi ini adalah kegiatan untuk memfasilitasi masyarakat dalam melakukan analisis terkait perilaku higien dan sanitasi ya. Tujuannya supaya masyarakat mau mengubah perilaku, higienitas dan sanitasi menjadi lebih baik. Jadi memicu rasa sakit, memicu rasa malu, memicu rasa takut dosa, memicu rasa takut penyakit apabila masih tidak berperilaku yang baik dan sehat. Bahwa kasus stunting bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang masuk kategori penyebab tidak langsung, maka perlu dilakukan pemicuan bekerja sama antara Esling, Gizi, Promkes, dan bidan desa. Nah, dalam hal lintas sektor perlu adanya kerjasama dalam hal penganggaran dari dana desa untuk mencapai STBM stunting. Langkah-langkahnya sebenarnya sama dengan pemicuan STBM ya. Pertama, tentu dilakukan perkenalan dan penyampaian tujuan. Jadi kita mengenalkan diri kepada masyarakat bahwa tujuan kita itu tidak untuk tidak untuk menggurui atau apa, tapi kita belajar tentang lingkungan yang ada di sasaran kita untuk melakukan pemicuan STBM. Dan kita harus menekankan bahwa kita datang tidak membawa bantuan. Kemudian bina suasana, jadi kita melakukan pencairan suasana dengan permainan ya, supaya tidak ada perasaan kaku atau takut atau segan
dan supaya suasananya lebih akrab dengan peserta yang hadir. Kemudian pemetaan atau mapping. Jadi kita menggambar peta dusun atau desa ke beserta masyarakat, dan harapannya masyarakatlah yang menggambar peta desa karena kan mereka yang lebih paham ya tentang wilayah desa mereka. Kemudian bisa menggunakan kapur, bisa menggunakan kertas berwarna. Jadi nanti kalau di kertas itu disertai kayak jumlah anggota keluarga, keberadaan bayi, balita, remaja, putri, kemudian kondisi sanitasinya itu bagaimana. Nah, ini contoh hasil pemetaannya teman-teman, kemudian dipindahkan ke kertas pleno. Setelah itu translog walk. Jadi jalan-jalan, kita itu mengajak masyarakat untuk melihat kondisi secara langsung lokasi rumah warga atau tempat pembuangan sampah, pembuangan limbah cair rumah tangga, kalau ada yang masih buang air besar sembarangan juga. Jadi nanti kita memancing rasa jijik dan rasa malu peserta. Dan dalam hal ini juga nutrisionis ahli gizi dapat melihat jenis MPASI atau PMT rumah tangga yang dapat memicu untuk memilih MPASI lokal. Simulasi air terkontaminasi. Jadi memicu rasa takut sakit apabila masih mengkonsumsi air yang terkontaminasi air limbah. Kemudian alur kontaminasi, jadi kita di situ menggambarkan beberapa gambar teman-teman alur penyakit dari yang masih buang air besar sembarangan, masih buang limbah cair sembarangan, kemudian masih mengkonsumsi air tidak sehat, itu sampai dengan terjadinya penyakit diare sampai dengan stunting. Kemudian ada FGD ya, FGD itu forum group discussion. Jadi kita di situ melakukan penghitungan volume sampah atau limbah cair rumah tangga, kemudian memicu kekhawatiran ibu balita jika anaknya sakit atau stunting, memicu merasa malu, jijik, bersalah, dan berdosa bagi masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan. Kemudian dilakukan penggalangan komitmen peserta untuk merubah perilaku dengan menandatangani kontrak sosial, dan juga memunculkan natural leader untuk menjadi penggerak perubahan perilaku di masyarakat. Lalu pasca pemicuan bagaimana? Monitoring terhadap progres yang telah dicapai oleh masyarakat. Kita lakukan pemetaan terhadap sarana sanitasi, evaluasi terhadap rencana tindak lanjut, dan dilakukan pemicuan ulang bila diperlukan. Untuk kesimpulannya, STBM stunting itu terdiri dari 8 pilar. Nah, sanitarian fokus pada 5 pilar, sementara untuk 3 pilar itu dilakukan oleh nutrisionis. Pemicuan dilakukan sesuai dengan masalah yang ada di lokasi. Jadi kalau di pilar 1 ini udah beres, istilahnya sudah nggak ada yang buang air besar sembarangan, ya udah kita fokus ke pilar kedua sampai dengan pilar kelima. Nah, untuk STBM stunting dilakukan dengan mengkaitkan kondisi lingkungan dengan kasus stunting, bahwa lingkungan memiliki pengaruh pada terjadinya stunting. Nah, terima kasih. Salam STBM, lebih bersih, lebih sehat, cegah stunting itu penting. Ya, mungkin itu saja teman-teman untuk kali ini ya. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kita memang sebagai seorang tenaga kesehatan selalu belajar terus-menerus, dan berharap semoga apa yang sudah kita berikan itu bermanfaat untuk masyarakat dan juga meningkatkan kualitas lingkungan dan juga masyarakat lebih sehat lagi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.